وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولشيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Salatan wa salaman daimaini wa mutalazimain wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul iman as-sabru was-samahah. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Khairul Ummah, wabil khusus ketua, masih ketuanya masih apa Ustaz Hanifan, biasanya tahu-tahu nongol aja gitu. Kami hormati pula para guru, para ustaz, wabil khusus beliau selaku dewan dakwah. Kalau di sini namanya yang ngurus jadwal khutbah itu apa? Lembaga apa Ustaz? Ubudiyah dan dakwah gitu ya. Para sepuh tokoh masyarakat, para pemangku wilayah, jamaah sekalian, ya insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur, dan berbagai kenikmatan yang lainnya. Alhamdulillah, dengan wasilah kenikmatan-kenikmatan tersebut Allah mudahkan langkah kaki kita ke Masjid Khairul Ummah demi melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan segala amaliyah kita yang wajibnya, yang sunnahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus wasilah daripada majelis ta'lim ini menjadikan mudahnya kita, mulusnya kita
di dalam menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berjanji, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in hingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saking tergesa-gesanya lupa Ustaz kita ke bawah kitabnya. Namun demikian pada kesempatan pagi hari ini akan saya sampaikan sedikit hikmah daripada adanya adat halal bihalal. Bagenda udah lewat, sawalnya ke 3 hari 4 hari ini udah lewat. Tapi yang hendak saya sampaikan adalah ilmu hikmah di balik halal bihalal. Kita masih ingat di bulan Ramadan itu kita punya motivasi kuat dalam melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, bukan sekedar semata karena memang wajibnya perintah Allah. Juga ada kalimat yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Perhatikan kalimatnya. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan semata-mata karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa apa? Pertanyaannya, dosa apa? Tentu saja ghufira lahu ma taqaddama min dzambi di sini adalah apapun bentuk dosa seorang hamba yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi setahun yang lalu yang telah lewat sebelum Ramadan kita banyak lalai dalam perintah Allah, banyak melalaikan perintah-perintah Allah, banyak larangan-larangan yang ditabrak, sehingga setahun yang lalu itulah banyak dosa kita numpuk sengaja maupun tidak sengaja atas tindakan salah kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah. Lah kalau dosa yang berhubungan dengan manusia nanti dulu. Sebab satu syarat mutlak Allah mengampuni dosa seorang hamba, dosanya yang berkaitan dengan antar sesama manusia adalah ucapan maaf. Ucapan maaf. Kita punya salah sama orang, mana salahnya gede pula, urusan sama manusia ini. Beribu istighfar, beribu rakaat taubat misalnya, agar ya Allah ampunilah dosa hamba. Kebetulan kemarin hamba zalim banget sama tetangga,
Ya Allah, ampunilah dosa hamba. Kebetulan hamba ngeselin banget sama teman-teman hamba. Enggak bakal Allah ampuni. Enggak. Karena Nabi sendiri menyatakan dosa yang berhubungan dengan manusia itu harus menebusnya dengan maaf. Atau jika barang yang telah dizolimi mengambilnya, maka harus digantikan, dikembalikan. Ada minta keridhaan atas orang yang pernah terzolimi oleh kita. Nah, ini kunci. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 22 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wal ya'fu, dan hendaklah mereka memaafkan. Wal yasfahu, dan hendaklah pula berlapang dada. Ini perhatikan kalimatnya, memaafkan, berlapang dada. Ini kalimatnya adalah hubungan antar sesama manusia. Jadi kalau kita ingin dosa-dosa kita yang berhubungan dengan antar sesama manusia ingin diampuni oleh Allah, syaratnya ini. Wal ya'fu wal yasfu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah engkau ingin Allah mengampuni dosa-dosamu? Lah, Allah mengampuni dosa-dosamu yang berkaitan antar sesama manusia, dua syarat mutlak yang harus dipenuhi. Wal ya'fu wal yasfahu ini adalah sifatnya lahir dan batin. Lahirnya perlu ucapan maaf dan memaafkan. Berarti ini lahir. Wal ya'fu, perlu ucapan. Gengsi amat sih ngucap minta maaf, udah salah. Lah ngapa gue minta maaf sama dia? Ada gengsi. Sebab kehormatan dunia. Gengsi gue minta maaf sama dia. Kere lah. Gak ada urusan kere, gak ada urusan kaya, gak ada urusan tinggi, tidak ada urusan rendah. Salah, salah. Wal ya'fu, itu sifat lahiriah, perlu ucapan maaf dan memaafkan. Tapi ini tidak cukup, karena perlu juga sifat batiniah. Apa sifat batiniahnya? Wal yasfah, hendaknya berlapang dada. Mengapa kita minta maaf atau memaafkan tapi tidak disertai lapang dada? Ini kan kebanyakan orang begitu. Disangkanya kalau udah terucap maaf selesai. Enggak. Masa kalimatnya begini, maafin gue ya. Lawannya ya kesel, ya gue maafin. Loh begitu. Ucapan maaf atau memaafkan yang tidak diiringi dengan lapang dada tidak ada artinya. Ucapan itu ucapan maaf dan memaafkan, tapi ketika mengucapkan itu jauh dari ketulusan. Allah Maha tahu, ini hamba kagak serius ini. Tidak ada ketulusan. Jadi syarat mutlak Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba atas hubungan antar sesama manusia, dua kunci ini yang harus dipenuhi. Bisa tidak bisa kudu. Percuma kita minta maaf atau memaafkan yang bersamaan dengan ucapan itu tidak disertai lapang dada. Jadi berlapang dada itu sangat penting. Kenapa? Bagi yang bersalah meminta maaf yang disertai lapang dada, maka nampaklah penyesalannya.
Ketika penyesalan itu terjadi, maka yakinlah dia berniat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena tulus. Nah, kalau tidak dengan lapang dada, ada kemungkinan dia akan melakukan kesalahan yang sama. Orang kagak sadar dia minta maaf. Tidak ada ketulusan. Jadi kunci diampuni dosa-dosa oleh Allah, dosa yang berhubungan antar sesama manusia, inilah kuncinya. Dan prinsip inilah yang kemudian dijadikan tradisi yang baik, adanya halal bihalal. Pede amat kita. Wah, diampuni, kan lu udah puasa Ramadan sebulan full. Long Nabi udah janji kok, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddam. Oh, janji udah Nabi udah janji. Saya sudah melaksanakan, menunaikan janji Nabi. Sebulan full puasa, ditambah sholat 5 waktu taraweh ya full. Khataman juga dengan pedenya, gue terbebas dari dosa. Betul, dosamu dengan Allah, karena Allah Maha Pengampun. Lah manusia tidak mudah. Manusia legowo itu ketika punya perkara itu dengan bahasa, yakin dengan bahasa. Jadi jangan menyepelekan bahasa. Manusia itu mudah legowo, berlapang dada dengan bahasa. Maka prinsip inilah yang kemudian kita kenal dengan halal bihalal. Agar Idul Fitri, kalau bahasa kembali suci itu ya, minal aidina wal faizin itu. Ya Allah, jadikanlah kami, jadikan bagian dari golongan orang-orang yang kembali suci dan orang-orang yang menuju kemenangan yang berbahagia. Lahir batin berarti harus sempurna. Sadar, ya Allah, iya saya punya salah sama orang tua. Ya Allah, iya saya punya salah sama tetangga. Kenapa? Ya karena momentum terbaik loh. Kita ingin suci kembali, sehingga mengiringi dengan istilah halal bihalal. Betul, namanya maafkan mah tidak harus nunggu lebaran, betul. Tapi kebetulan momentum terbaik, ya Allah, Engkau sudah ampuni dosa-dosa hamba selama Ramadan ini. Full dosamu, dosa yang berhubungan denganmu, ya Allah. Dah, sama tetangga belum, sama orang tua belum, sama saudara belum. Ganjel kagak itu? Pasti ganjel lah. Ilok kita dengan pede, terbebas dari dosa. Mengapa? Puasa full Ramadan, kan janji Nabi. Betul. Itu jaminan Allah, dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah. Sesama manusia harus ada ucapan maafkan disertai dengan lapang dada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada kasus, Pak. Namanya manusia. Ustaz, saya itu pingin baikan sama tetangga, pingin baikan sama saudara. Bagian saya, karena saya mah pingin baikan, saya suka ngalah. Saya yang datengin dia lebaran, maafkan. Tapi setiap kali momentum maafkan, dia selalu berpaling muka. Gara-gara warisan, dia selalu berpaling muka. Gue kagak redo, 7 turunan gue kagak terima gitu. Lah ngapa 7 turunan? Ilok anak cucu kita dibawa-bawa ikut dosa. Gimana kalau menghadapi kasus begini? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Udah, saya sering ngalah nyambung silaturahim, tapi ini saudara gitu baik,
Bagaimana? Lah kalau dilanjutin gedeg lama-lama ke namanya manusia biasa. Sok kita berusaha baikan berkali-kali, onoknya ngeselin. Bagaimana? Bagaimana? Tinggalin aja. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah membuat ultimatum di dalam surah Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, berilah maaf dan maafin kesalahan dia. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan anjuran kebaikan. Ya, ngasih nasihat yang baik. Udah, maafin udah, datengin udah, silaturahim udah, ngomong baik-baik udah, tapi ge begitu baik. Maka dua pilihan, engkau bersabar, bertahan kuat, tidak mencela, lanjutkan. Kalau sabar, bertahan. Kalau sudah mulai goyah, namanya manusia kan goyah, lama-lama nih, dan orang kesel, dan orang dilanjutin jadi penyakit hati. Maka ketika ini terjadi, demi menjaga hati agar tidak rusak, wa'arid 'anil jahilin, tinggalkan, jauhi dari orang-orang yang bodoh. Nah, Allah menyebut orang model-model begini jahilin. Nah kan dia pendidikannya tinggi, sabodo, S1, S2, S3. Ketika seseorang menolak kebenaran, maka Allah menegaskan orang-orang model begitu bagian daripada golongan orang-orang yang bodoh. Boleh tinggalin, tapi tetap ketika meninggalkan dia, kembalikan prinsip ke awal. Kita legowo, tetap memaafkan dia. Ya cuman kalau dilanjutin tadi jadi penyakit. Ya karena manusia biasa lama-lama kesel, yang ada akhirnya mengumpat. Lah jangan sampai terjadi ketika kita menghindar untuk menghindari penyakit itu. Tapi tetaplah prinsip yang pertama, kita berlapang dada. Tetap memaafkan dia, doakan yang terbaik agar dia diberi hidayah, agar dia dibukakan pintunya, pintu hatinya agar menjadi orang yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya orang-orang yang bersabar, orang-orang yang tetap memilih luasnya hati untuk mudah memaafkan kesalahan orang lain, atau bahkan meminta maaf atas laku dia yang salah ketika berbuat zalim pada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, afdalul iman as-sabru was-samaha. Dikatakan jeung Nabi, iman yang paling utama, afdalul iman, iman yang paling utama adalah bersikap sabar dan pemaaf lagi berlapang dada. Ini ciri iman yang paling utama. Yang pertama bersikap sabar. Kenapa? Ini emang gampang diucap tapi berat dilakukan. Allah pernah menyatakan di dalam firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan diberi pahala tanpa batas. Hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan diberi pahala tanpa batas. Padahal kita kan ngarepin pahala itu, sholat pahalanya sekian, puasa pahalanya. Orang yang bersabar akan diberi pahala tanpa batas. Kenapa? Orang yang bersabar itu hati lahir batin sudah totalitas di dalam keimanan.
Amantu billah bil qadri khairihi wa syarrihi. Aku beriman kepada Allah dan beriman kepada takdir Allah yang baiknya maupun yang buruknya. Dia sadar semuanya disandarkan kepada Allah. Dia sadar dan yakin segala sesuatu yang ada di alam dunia ini atas kehendak Allah. Dia pasrah. Dia terima ketentuan Allah. Ini kan nggak mudah, Pak. Lebah yang baik kita terima. Kadang lebah yang buruk, ya, lebah yang buruk kadang ngeresula gitu ya. Sehingga ketika ditanyakan siapakah orang-orang yang bersabar, ya alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang yang bersabar adalah ketika mereka ditimpa musibah, mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sekedar ucapan di hati, tapi juga meresap ke dalam jiwa. Bukan sekedar ucapan di lisan, tapi meresap ke dalam jiwa. Inna lillahi, sesungguhnya bagimu ya Allah, sesungguhnya segala sesuatu milikmu ya Allah. Wa inna ilaihi, dan sungguh akan kembali padamu. Roji'un, orang-orang yang kembali. Jadi yakin bahwa segala sesuatu itu milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah, itu tidak mudah. Maka kata Kanjeng Nabi, afdolul iman as-sabru was-samaha. Keutamaan iman atau iman yang paling utama adalah sikap sabar dan mudah memaafkan, lagi berlapang dada. Sama, memaafkan dan berlapang dada juga nggak mudah. Terlebih misalnya bagi orang-orang yang terlanjur punya kehormatan, gengsi kayaknya kalau minta maaf tuh, gengsi kayaknya kalau berlapang dada. Maka disinilah ujian bagaimana Allah hendak mengetahui sejauh mana kadar keimanan hambanya. Maka nampaklah seorang hamba keimanannya akan menjadi iman yang utama manakala dia dihadapkan suatu permasalahan, dia akan mudah memaafkan dan meminta maaf disertai dengan lapang dada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah daripada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah dalam kehidupan sehari-hari, maka jangan mudah melakukan kesalahan. Jangan mudah melakukan tindakan salah. Jikapun itu terlanjur, segera menyadari ketika kesalahan itu berhubungan dengan Allah, ya bertobatlah kepadanya, beristighfarlah kepadanya. Ketika berhubungan dengan antar sesama manusia, maka segeralah minta maaf. Atau orang lain salah pada kita, mudah pula memaafkan. Yang ketika maaf dan memaafkan itu bersamaan dengan lapang dada, maka ketika itu terlaksana, yakin kita akan masuk sebagai golongan hamba-hamba Allah yang mempunyai sebaik-baik iman. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa lima syaikhna min al-barad. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.